Versi bajak laut dari manga One Piece Chapter 1042 telah rilis, namun seperti biasa, masih dalam bahasa Ike Kimochi. Manga One Piece Chapter 1042 mendapatkan judul Winners Need No Excuse, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pemenang tak membutuhkan alasan. Manga One Piece Chapter 1042 masih melanjutkan cover story dari keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Oven memanggul buku penjara Niji dan Yonji. Dia ingin pergi ke Whole Cake Island menggunakan cermin milik Bule, namun dia sedikit bingung ketika melihat puding. Manga One Piece Chapter 1042 diawali dengan memperlihatkan kondisi di area lantai basement kastil milik Kaido. Drake dalam mode hybrid tiba-tiba menusuk sang ketua CP0 dari belakang dengan menggunakan pedang miliknya sampai dia mengecerotkan darah dari mulutnya. "Jancok, kenapa kau melakukan ini, Drake? Kau mau menentang pemerintah dunia?" ucap sang ketua CP0. "Ini adalah jalan ninjaku. Jalan keadilanku," ucap Drake. Sang ketua CP0 memperingati Drake agar tidak mencoba melakukan hal tak senonoh padanya. Dia lalu melepaskan diri dari tusukan pedang Drake, kemudian dengan kecepatan tinggi bergerak menusuk batang leher milik Drake dengan jurus Shigan. Drake diperlihatkan akan jatuh ke belakang dengan darah yang mengecerot dari lehernya. Scene kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Terlihat para warga bersiap menerbangkan sesajen mereka yang diletakkan pada lentera ke langit. "Semoga permintaanku dikabulkan. Amin," ucap Otoko. Shin kemudian berpindah ke rooftop Onigashima. Luffy terus memukuli Kaido dengan pukulan berkecepatan tinggi. Kaido berhasil menahan salah satu pukulan tersebut menggunakan kanebo keringnya. Namun 3 pukulan lain datang secara tiba-tiba dan menghantam kepala Kaido. Luffy terlihat ngos-ngosan setelah menggunakan serangan tersebut. Di sisi lain, Kaido terlihat heran dengan pukulan Luffy yang mampu menukik dengan tajam. Dan jika melihat dari sifat alami dari karet, seharusnya pergerakan seperti itu mustahil untuk dilakukan. Kaido kemudian menatap ke arah Luffy dengan penuh keyakinan. "Oh, kau mau kupukul lagi? Terima ini," ucap Luffy. "Tunggu Kisana, berhenti. Tolong berhenti memukulku. Please. Ini membuatku kesakitan," ucap Kaido. Kaido kemudian masuk ke dalam mode Amae Jogo alias mode Dewa Mabuk Banci. Dia mengedipkan mata ke arah Luffy sembari menyentuh bibirnya sehingga terbentuklah wajah seksi Kaido. Luffy marah melihat ekspresi menjijikkan dari Kaido dan menyimpulkan jika saat ini Kaido masih dalam kondisi mabuk wakcap orang tua. "Wih, kau pikir hanya kau yang bisa menggunakan teknik Advanced Kenbunsoku Haki untuk melihat masa depan? Eike juga bisa," ucap Kaido genit. Kaido lalu bergerak menghindari semua pukulan Luffy, seolah-olah dia sudah melihat kemana arah serangan dari Luffy tersebut. "Biarkan aku meniru jurusmu," ucap Kaido. Kemudian Kaido berubah ke wujud naganya dan mulai meliuk-liuk seperti teknik Luffy dalam mode Gear Force Nightman. Bahkan dia mampu mengubah arah sesuka hatinya dengan sangat cepat. Kaido masuk ke dalam mode Musubito Jogo alias Stealing Drunk mode. Dia kemudian menggigit Luffy dengan sangat keras dan Luffy berteriak kesakitan akibat gigitan tersebut. Kaido memasukkan Luffy ke dalam mulutnya dan membawanya terbang menjauh ke atas Onigashima. Luffy memukul Kaido dari dalam mulutnya dengan tujuan agar Kaido memuntahkannya. Setelah terbang sedikit di atas Onigashima, Kaido pun berhenti. Dia kemudian menatap ke arah Onigashima. Kaido lalu membuka mulutnya dan menembakkan Bolo Breath. Luffy yang masih berada di dalam mulutnya tak mampu menghindari serangan Kaido tersebut. Serangan Kaido mengenai Onigashima, bahkan seluruh pulau dan kastil Onigashima terkena dampak dari serangannya. Diperlihatkan Bolo Breath yang melaju melalui panggung utama hingga tembus ke arah bawah pulau Onigashima, tempat Yamato dan Momonosuke berada. Luffy terpental mengikuti arah dari Bolo Breath milik Kaido. Dia akhirnya dapat meloloskan diri ketika nafas bau milik Kaido tersebut menabrak pulau Onigashima. Luffy berubah ke dalam mode Bowman dan terbang kembali ke rooftop Onigashima, tempat Kaido berada. "Cuancok kau," ucap Luffy. "Corororo, kau telah kembali ya," ucap Kaido. Luffy berpikir mengenai seberapa menit lagi waktu yang tersisa untuk dirinya menggunakan Gear Force. Luffy bahkan mengatakan jika saat ini merupakan perubahan Gear Force terakhirnya, sehingga dia tak akan memiliki waktu lebih lama lagi. Akan tetapi dia juga tak mau kalah dari Kaido.
Kaido mencoba kembali menggigit Luffy, namun kali ini Luffy mampu menghindarinya dan terbang ke arah atas dari Kaido. Kaido mengatakan jika kondisi Luffy saat ini terlihat sangat parah dibandingkan dengan apa yang difikirkan oleh Kaido sebelumnya. Luffy kemudian berbincang dengan Kaido sambil mempersiapkan serangannya yang selanjutnya. Luffy berkata jika selama Kaido berada di sini, orang-orang dari Wano Kuni tak akan mampu minum, bahkan air bersih sekalipun mereka tak dapat mendapatkannya. Kaido menjawab perkataan Luffy. Dia saat ini tak peduli di mana keberpihakan dari Luffy. Orang-orang Wano Kuni sangat nyaman dalam kondisi kekalahan mereka. Negara ini hanya dipenuhi dengan orang-orang lembek yang cinta akan kedamaian dan orang-orang yang ingin meninggoy dengan terhormat. Namun mereka semua hanyalah pecundang yang mencoba untuk mencari alasan atas kegagalan mereka, ucap Kaido. Tutup mulutmu, bau tahu, ucap Luffy kesal. Para samurai itu kuat. Kuat? Atau hanya berpura-pura menjadi kuat? Pemenang tak membutuhkan alasan. Dan di manakah posisimu saat ini? Ucap Kaido. Sembari ceramah, Kaido telah mempersiapkan serangan Bullet Breath-nya. Namun Luffy berhasil menyerang Kaido terlebih dahulu. Gomu no over Kongan. Luffy mengenai rahang milik Kaido dengan serangan yang dahsyat. Walhasil Bullet Breath milik Kaido meledak di dalam mulutnya sendiri. Setelah serangan itu, Kaido rebahan di atas tanah. Luffy langsung berlari ke arah Kaido untuk kembali menyerangnya. Luffy sadar jika serangannya barusan belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Dia harus tetap menyerang Kaido selagi dia mampu menggunakan Gear Force miliknya. Secara tiba-tiba, ketika Luffy mempersiapkan serangan selanjutnya, Kaido yang telah berubah ke dalam bentuk hybridnya menyerang Luffy dengan kecepatan penuh, dan Luffy sangat terkejut saat menyadarinya. Alright, Hake, Thunder Cannon, Bagua. Kaido berhasil mementalkan Luffy dengan serangan versi lebih membanggongkan dari Raime Hake miliknya. Walhasil Luffy rebahan di atas tanah dengan mata yang memutih dan asap mulai keluar dari mulutnya. Luffy menutup mulutnya agar perubahan Gear Force-nya tidak menghilang. Kaido menatap ke arah Luffy. Matanya saat ini berubah bentuk menjadi spiral. Kaido saat ini telah masuk ke dalam mode Satsuriku Jogo alias Killing Spree Drunk Mode. Luffy berhasil bangkit dan bersiap kembali menyerang Kaido, sedangkan Kaido juga sudah siap meladeni Luffy. Satu serangan lagi, jika tak kalah dengan serangan ini, maka akulah yang akan kalah, ucap Luffy. Majulah sini, bocah ingusan, ucap Kaido. Tiba-tiba terlihat sang ketua CP0 berlari ke arah area pertempuran Luffy dan Kaido. Sang ketua CP0 kemudian melompat dan meremas pundak milik Luffy yang akan dia gunakan untuk menyerang Kaido. Gomu no over, ucap Luffy. Sang ketua CP0 langsung menggunakan Tekkai, dan di sisi lain Kaido terlihat kaget saat melihat kedatangan CP0. Kaido terkejut sekaligus bersedih dengan kedatangan CP0 di sana. Akan tetapi dia tak mampu menghentikan serangannya. Dalam momen tersebut, Kaido mengingat ketika dia berhasil menghajar Kosuki Oden 20 tahun yang lalu. Wajah Luffy saat ini dan Oden saat itu sama persis ketika pertarungan mereka diganggu oleh orang lain. Dalam dua halaman yang sangat membagongkan, Kaido dengan brutal menggeprek Luffy menggunakan kanebo keringnya dengan teknik Horai Hake yang dilapisi dengan Advance Hausoku Haki. Serangan tersebut mengenai tubuh Luffy secara langsung. Luffy tak mampu menahannya karena gangguan yang dibuat oleh sang ketua CP0. Sedangkan sang ketua CP0 berhasil menghindari serangan Kaido tepat waktu, sehingga geprekan Kaido tak mengenainya. Ekspresi Kaido tak karuan setelah berhasil menggeprek Luffy. Dia sangat syok. Luffy terlihat terluka sangat parah dengan darah yang mengencrot dari tubuhnya. Chapter yang sangat membagongkan, seolah-olah dejavu dengan pertarungan Luffy melawan Katakuri yang diganggu oleh Flampe. Apakah setelah Luffy berhasil bangkit nanti, dia akan mengeluarkan kemampuan barunya seperti saat melawan Katakuri? Luffy kembali bangkit dan mengeluarkan Gear Force Snakeman-nya. Oda telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebangkitan Gear 5 milik Luffy, baik itu dalam kolom SBS ataupun sesi wawancara. Ya, kita tunggu saja Oda Sensei menggambarkannya untuk final battle saat melawan Kaido nanti. Pada akhir chapter, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur.
Yo nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1042. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.